Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali di pembelajaran matematika di kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang materi kelipatan dan faktor bilangan. Yang pertama ada materi kelipatan bilangan, yang kedua ada faktor bilangan, dan yang ketiga bilangan prima. Langsung saja kita ke materi yang pertama, kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Dimulai dari angka 1 dan tak terhingga. Nah, sekarang langsung saja kita ke contoh kelipatan bilangan. Nah, tentukan kelipatan bilangan 8. Oke, kita lihat ya. 8. Kita lihat bahwa bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, berarti kita tinggal kalikan saja. 8 kali bilangan asli dimulai dari angka 1 ya. 1 sama dengan 8. 8 kali 2 sama dengan 16. 8 kali 3 sama dengan 24. 8 kali 4 sama dengan 32. 8 kali 5 sama dengan 40. 8 kali 6 sama dengan 48. Jadi kelipatan dari bilangan 8 adalah ini. Kita tinggal lihat ada 8, 16, 24, 32, 40, dan 48, dan seterusnya ya. Berarti kelipatan dari bilangan 8 itu ada 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya sampai tak terhingga ya. Nah, untuk memudahkannya juga kalian bisa gampang langsung saja ke sini. Nah, kalian bisa ini berarti 8 tambah 8 ya. Nah, ini terus saja tinggal ditambah 8. Nah, ini juga tambah 8. Nah, ini juga tambah 8. Ini juga tambah 8. Nah, berarti ini juga bisa kalian tinggal tambah 8 ya. Nah, jadi sini juga hasilnya adalah 56. Tinggal ditambah 88. Itu adalah kelipatan bilangan. Langsung saja kita ke materi yang kedua. Nah, ya, langsung saja kita ke materi yang kedua, ada faktor bilangan. Ya, kita ganti dulu warnanya ya. Oke. Kita ke faktor materi yang kedua, faktor bilangan. Faktor bilangan adalah suatu bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, langsung saja ya. Jadi faktor bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, sekarang kita langsung ke contoh. Tentukan faktor dari 6. Nah,
Langsung saja berarti 6 itu ya. Nah, sekarang 1 bisa dibagi dengan 6. Ya. Nah, maaf salah. Maksudnya 6 bisa dibagi 1 sama dengan 6. 6 juga bisa dibagi dengan 2 sama dengan 3. 6 juga bisa dibagi dengan 3 sama dengan 2. Dan 6 juga bisa dibagi dengan angka 6 juga. Nah, sama dengan 1. Ya. Jadi kita lihat, jadi hasilnya adalah jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6 ya. Nah, jadi faktor bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi habis bilangannya. Nah, bisa membagi habis ini kan, ini yang ditanyakan adalah faktor dari 6 ya. Faktor bilangan dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Karena 6 bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 3, dan bisa dibagi dengan 6 ya. Oke. Sampai sini ngerti ya. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga. Materi ketiga ada bilangan prima. Bilangan prima. Oke, kita ganti dulu ya. Prima. Bilangan prima yaitu bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, disebut bilangan prima. Nah, berdasarkan ciri-ciri bilangan prima, maka dapat dibedakan apakah suatu bilangan tersebut bilangan prima atau bukan prima. Misalnya faktor dari 5 ya, kita cari dari faktor dari 5. Faktor dari 5 ya. Nah, kita cari dari faktor dari 5. Faktor dari 5 adalah 5 hanya bisa dibagi dengan 1 dan 5 bisa dibagi dengan 5. Nah, hasilnya ini 5 dan ini 1 ya. Bilangan prima ini ya, bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri ya. Kan ini 5-nya dibagi dengan 1 dan dibagi dengan bilangan itu sendiri ya, dengan angka 5 juga. Berarti faktor bilangan dari 5 itu adalah 1 dan 5 ya. Nah, gitu. Sedangkan berarti 5 ini termasuk bilangan prima. Nah, bilangan prima. Sedangkan kalau faktor dari 6, kita cari faktor dari 6. Faktor dari 6 tadi kan sudah diketahui ya, ada 1, 2, 3, dan 6. Nah, karena faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6, bukan hanya bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, berarti 6 ini bukan bilangan prima karena bisa dibagi dengan angka yang lain, angka yang lain dari 1 dan bilangan itu sendiri. Oke. Mungkin cukupkan sekian video pembelajaran kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung WA pribadi Vario. Mau jam berapapun insya Allah Vario akan balas ya, kecuali kalau Varionya sedang tidur ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video pembelajaran kali ini. Vario pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali di pembelajaran matematika di kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang kelipatan dan faktor persekutuan dua bilangan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kelipatan persekutuan dua bilangan. Nah, kita kan pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kelipatan bilangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan dua bilangan. Kelipatan persekutuan dua bilangan adalah bilangan-bilangan sama dari kelipatan dua bilangan tersebut. Nah, agar lebih mudah kita langsung ke contoh saja ya. Bilangan kelipatan 4 dan bilangan kelipatan 5. Nah, ini maaf ya, kelipatan. Nah, kelipatan 4 itu ada 8, terus 12, 16, terus 20, 24, 28, terus 32, 36, terus 40, dan seterusnya. Sedangkan untuk bilangan kelipatan 5 ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya ya. Dan tak terhingga ya, sampai terus berkelipatan 5 dan kelipatan 4 itu akan terus ya sampai ke sana, tak terhingga. Nah, kita lihat dari bilangan kelipatan 4 dan bilangan kelipatan 5 mana angka yang sama ya. Berarti ada 20. Nah, ini yang sama ya, 20. Terus 40. Nah, ini ada 40 juga sama ya. Nah, kalau dilanjutkan ini pasti ada angka yang sama. Yang lainnya ya, ada angka yang sama yang lainnya. Berarti kan kelipatan persekutuan dua bilangan itu adalah bilangan-bilangan sama dari kelipatan dua bilangan tersebut. Nah, berarti jadi kelipatan persekutuan dari 4 dan 5 adalah ya di sini ya, 20, 40, dan seterusnya ya. Nah, jadi kelipatan persekutuan dari 4 dan 5 adalah 20, 40, dan seterusnya ya. Oke. Langsung saja kita ke materi yang kedua. Nah, kita ganti dulu warnanya ya. Ada faktor persekutuan dua bilangan. Seperti kelipatan, faktor bilangan pun kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang faktor persekutuan dua bilangan. Faktor persekutuan dua bilangan adalah bilangan-bilangan yang sama dari faktor dua bilangan tersebut. Nah, kita langsung ke contoh saja ya. Tentukan faktor persekutuan dari 15 dan 20 ya. Dan 20. Nah, kita lihat
kita cari dulu faktor dari 10 berapa. Faktor itu yang bisa dibagi ya. Nah, 10 itu bisa dibagi berapa saja. Berarti bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 5, dan bisa dibagi 10 ya. 10 dibagi 1 itu 10, 10 bagi 2 itu 5, 10 bagi 5 itu 2, 10 bagi 10 itu adalah 1. Nah, sedangkan oh ya maaf ya, ini faktor persekutuan 10 dan 20. Nah, berarti kita tinggal cari faktor 20. Nah, 20 bisa dibagi angka berapa saja? 1, 2, bisa dibagi 4 ya, bisa dibagi 5, terus bisa dibagi 10, bisa dibagi 20 ya. Oke. 20 dibagi 1 itu 20, 20 dibagi 2 10, 20 dibagi 4 5, 20 dibagi 5 itu 4, 20 dibagi 10 2, dan 20 dibagi 20 menjadi 1 ya. Nah, jadi kita lihat dari pengertian dari faktor persekutuan dua bilangan, yaitu adalah bilangan-bilangan yang sama dari faktor dua bilangan tersebut. Nah, faktor 10 itu adalah 1, 2, 5, 10, dan faktor 20 itu 1, 2, 4, 5, 10, 20. Nah, berarti yang samanya mana? Ada 1, nah ini sama ya. Terus 2, 5, sama 10, dan 10 ya. Oke, jadi faktor persekutuan 10 dan 20 adalah ada 1, 2, 5, dan 10 ya. Nah, jadi faktor persekutuan 10 dan 20 adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan tentang materi kelipatan dan faktor persekutuan dua bilangan, nah, bisa hubungi Vario ya lewat WA pribadi Vario. Nah, insya Allah Vario akan bantu kalian untuk lebih paham dengan materi yang Vario sampaikan kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata dari Vario yang tidak mengenakan. Vario pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu kembali di pembelajaran matematika kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang EPB, faktor persekutuan terbesar. EPB adalah faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya terbesar ya. Oke. Langkah-langkah menentukan EPB dari dua bilangan. Yang pertama, tentukan faktor dari kedua bilangan tersebut. Nah, faktor itu adalah angka yang dapat membagi habis bilangannya. Nah, contohnya ini ya, 12. 12 itu bisa dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, ini yang dinamakan dengan faktor ya, faktor bilangan. Faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, tentukan faktor persekutuan dari kedua bilangannya. Yang ketiga, EPB dari dua bilangan merupakan faktor persekutuan dari kedua bilangan tersebut yang nilainya terbesar ya. Nah, kita langsung saja ke contoh. Bisa dilihat
kita tentukan EPB dari 20 dan 50 ya. Nah, ada beberapa cara untuk menyelesaikan soal EPB. Nah, kita ke cara yang pertama dulu ya. Kita akan bahas dengan ketiga cara ya. Nah, kita cara pertama dulu. Cara pertama adalah faktor bilangan. Tentukan EPB dari 20 dan 50. Nah, kita cari dulu faktor dari 20-nya. Nah, ya. 20 itu bisa dibagi dengan 1. 20 dibagi 1 itu 20. Bisa dibagi dengan 4. 20 dibagi 4 itu 5. Bisa dibagi 5. 20 dibagi 5 adalah 4. Bisa dibagi dengan 10. 20 dibagi 10 itu adalah 2. Dan 20 ya. 20 dibagi 20 adalah 1. Nah, sekarang kita cari yang 50. Nah, 50 bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 5, bisa dibagi dengan 10, bisa dibagi dengan 25, dan dibagi dengan 50 ya. 50 dibagi 1 itu 50, 50 dibagi 2 itu 25, 50 dibagi 5 itu 10, 50 dibagi 10 itu 5, 50 dibagi 25 itu 2, dan 50 dibagi 50 sama dengan 1 ya. Oke. Setelah kita tahu faktor dari 20 dan 50, hasil dari faktornya kita lingkari yang sama antara faktor 20 dan 50 ya. Ada angka 1, 5, 10. Nah, ada angka 10 juga ya. Nah, ada 5, 1, 5, dan 10. Nah, 10 ya. Oke, kita lingkari. Nah, ini yang di garis yang di warna merah ya. Nah, jadi faktor persekutuan dari 20 dan 50 yang nilainya terbesar adalah 10. Karena EPB itu faktor persekutuan terbesar ya. Jadi EPB dari 20 dan 50 adalah 10. Karena kan faktornya itu yang samanya ada 1, 5, dan 10. EPB itu faktor persekutuan terbesar. Jadi faktor persekutuan terbesar dari 20 dan 50 adalah 10 ya. Oke. Ini adalah cara yang pertama untuk menentukan faktor persekutuan terbesar. Oke. Kita lanjut ya ke cara yang kedua. Nah, cara kedua adalah dengan menggunakan pohon faktor. Nah, sebelum kamu mempelajari cara menentukan faktorisasi persekutuan terbesar, nah, Paryo akan jelaskan dulu tentang bilangan berpangkat, ya. Nah, 3 pangkat 2. Nah, berarti ini adalah 3 dikali 3. Terus ada 10 pangkat 3. Berarti 10 kali 10 kali 10. Nah, gimana jika Paryo dibalikan ya? 11 dikali 11 sama dengan, berarti ini adalah 11 pangkat 2. Dan jika 21 kali 21 kali 21 berarti sama dengan 21 pangkat 3. Oke ya. Ngerti sampai sini ya. Nah, tentang bilangan berpangkat. Nah, kita lanjut ke cara yang kedua, pohon faktor ya. Untuk menyelesaikan EPB. Tentukan faktorisasi prima dari dua bilangan tersebut menggunakan pohon faktor. Yang kedua, EPB dari dua bilangan tersebut diperoleh dari perkalian faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil ya. Gini. Kita cari. Nah, faktor 20 dengan menggunakan pohon faktor ya.
caranya itu adalah 20 dibagi dengan angka 2 dengan bilangan prima. Dimulai dari angka 2 ya, dari yang terkecil. Kenapa tidak 1? Karena bilangan dibagi dengan angka 1 itu akan tetap menjadi bilangan itu. Jadi dimulainya dari angka 2. Nah, kita bagikan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, terus karena ini bisa masih dibagi dengan angka 2, berarti harus dibagi dengan 2 lagi. Harus dengan bilangan prima terkecil ya. Nah, berarti ini 10 dibagi 2, 5. Nah, terus kita 5 ini bisa dibagi 2 tidak? Tidak ya. Nah, karena hasilnya akan bilangan desimal. Kalau dibagi 3 sama juga, itu akan menjadi desimal. Nah, berarti bagi 4 itu juga sama. Nah, jadi kita langsung saja dibagi dengan 5 ya. Nah, berarti hasilnya ini 1 ya, habis ya. Nah, berarti kita lingkari angka yang membagi habis angka 20 ya. Ada 2 dan 5. Nah, berarti ini bisa dituliskan dengan 20 itu akan habis dengan 2 dikali 2 dikali 5. Atau ya bisa di sini ya, 20 sama dengan 2 kali 2 dikali 5. Atau 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 5. Oke, kita lanjut ke angka yang 50 ya, faktor yang 50. 50. Nah, dibagi 1 itu kan akan jadi tetap 50 ya. Jadi kita mulai dari angka 2 untuk membagi habis angka 50 ini. Berarti kita bagi 2. 50 dibagi 2 itu 25. Oke. 25 dibagi 2 tidak bisa ya, karena itu akan hasilnya bilangan desimal. Dibagi 3 juga tidak bisa, dibagi 4 juga tidak bisa, berarti kita dibagi 5. Nah, bisa ya. Kalau udah tahu perkalian 5 pasti lancar ya. 25 dibagi 5 adalah 5. Terus kalau sudah di angka 5, kita tidak bisa kembali lagi ke angka yang 2. Nah, berarti harus tetap atau naik ya pembagiannya. Berarti 5 dibagi 5. Jadi ini 1 ya. Nah, kita buletin yang bisa membagi habis 50 ini. Ada 50 sama dengan 2 dikali 5 dikali 5. Nah, berarti 50 itu akan habis 2 dikali 5 dikali 5 ya, sama dengan 2 kali. Nah, 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, untuk membuktikannya kita kalikan saja. Kita coba. 2 kali 5 itu 10. 10 kali 5 itu 50. Berarti ini sudah betul ya faktor bilangannya. Nah, setelah mengetahui hasil dari faktorisasi primanya, faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil adalah 2 dan 5 ya. Nah, faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil ya. Kita lihat. Kan ini ada yang 20 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Dan yang 50 itu 2 dikali 5 pangkat 2. Oke ya, ini hasil dari faktorisasi primanya. Oke ya. Untuk memudahkan kita ganti dulu. Nah, lihat ya. Jadi faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil ya. Yang sama itu kan 2, ini sama ya. Nah, ini 2. Ya, ini 2 ya. Nah, ini 2. Ini sama ya. Dan menggunakan pangkat yang terkecil. Pangkat terkecil itu kan ini 2 pangkat 2 dan ini 2 atau 2 pangkat 1. Berarti yang terkecilnya adalah 2. Terus 5 ini kan sama ya, ada juga 5 dan 5. Nah, kita
cari tahu mana yang pangkat terkecilnya ya. Yang angka terkecilnya. Ini 5 pangkat 1 dan ini 5 pangkat 2. Berarti yang diambilnya adalah 5. Jadi faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil adalah 2 dan 5 ya. Bisa dilihat dari sini. Nah, jadi EPB dari 20 dan 50 adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, kita lihat. Ini kan menggunakan pohon faktor. Dan yang tadi ini menggunakan faktor bilangan ya. Nah, kita lihat hasilnya. Yang ini 10 dan yang menggunakan pohon faktor pun hasilnya juga 10 ya. Nah, berarti ini benar. Nah, sekarang kita coba dengan cara yang ketiga ya. Ini dengan teknik sengkedan ya. Nah, aturannya yang pertama, buatlah tabel yang terdiri dari 3 kolom seperti contoh ya. Nah, ini bisa dilihat itu ya contohnya. Seperti ini, bisa dibuat seperti ini ya. Nah, kalian bisa menggunakan penggaris ya agar bisa terlihat rapi. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat. Yang kedua, bagilah 20 dan 50 dengan bilangan prima yang sama. Mulailah dari bilangan prima terkecil ya. Oke, kita tuliskan di sini 20, di sini 50 ya. Yang kedua itu kan mulailah dari bilangan prima terkecil. Nah, kita 2 ya. 20 dibagi 2 hasilnya berapa? 20 dibagi 2 hasilnya 10. 50 dibagi 2 hasilnya 25. Oke. Jika salah satu bilangan telah dibagi, tulislah hasilnya di bawah bilangan tersebut. Untuk bilangan yang dapat dibagi, tulis hasil baginya. Untuk bilangan yang tidak dapat dibagi, tulis kembali bilangan tersebut. Nah, ini kita cari lihat ya. Nah, 10 itu kan bisa dibagi 2. Nah, 10 dibagi 2, 5. 25 dibagi 2 bisa tidak? Tidak ya. Jadi tuliskan lagi saja 25 karena tidak bisa dibagi dengan 2. Sekarang kan 5 itu tidak bisa dibagi 2. 25 juga tidak bisa dibagi dengan 2. Nah, kita lanjut ke angka 3. 5 dibagi 3 bisa? Nah, tidak bisa ya. 25 juga tidak bisa. Dibagi 4, 5 dibagi 4 itu juga tidak bisa. 25 juga tidak bisa. Berarti kita langsung ke angka 5. Nah, 5 dibagi 5 hasilnya 1 ya. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, ini bisa dua-duanya ya. Nah, kita tambahin lagi ya. Nah, sekarang karena ini sudah habis, kita tulis aja di sini 1 ya. Karena batasnya adalah 1. Nah, berarti ini masih 5. Berarti kita dibagi 5 lagi. Berarti hasilnya adalah 1. Nah, lakukan pembagian tersebut sampai hasil bagi kedua bilangan adalah 1 ya. Ini udah 1 ya. Sudah habis, sudah 1. Ini juga udah 1 ya. Nah, EPB dari kedua bilangan tersebut adalah hasil kali dari bilangan yang dilingkari. Nah, yang dilingkari itu maksudnya adalah yang ketika dibagi dengan bilangan yang sama itu bisa dibagi dengan angka yang sama ya. Nah, contohnya 2 yang ini. Nah, kenapa ini dilingkari? Karena tadi 20 dan 50 itu bisa dibagi dengan 2 ya. 20 bisa dibagi dengan 2, hasilnya 10 dan 50 juga bisa dibagi dengan 2. Nah, sama dengan 25. Nah, yang ini dilingkari tidak? Yang ini tidak ya. Kenapa? Karena yang 20 ini, yang 10 ini dibagi 2 bisa 5. Tapi kan yang ini tidak bisa. Jadi tidak dilingkari karena tidak dua-duanya bisa dibagi ya. Nah, jadi kita lanjut ke yang 5 ini. Nah, yang 5 ini tadi 5 dibagi 5 ya. Ini silang ke sini. Nah, 5 dibagi 5 1. 25 dibagi 5, 5. Nah, berarti ini melakukan pembagian kedua-duanya. Berarti ini dilingkari ya.
Nah, terus yang 5 ini dilingkari atau tidak? Jelas tidak. Kenapa? Karena ini kan sudah satu. Satu dibagi 5 tidak bisa ya. Ini sudah habis. Jadi turunkan lagi satu. Yang ini 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi ini tidak dilingkari karena tidak membagi kedua-duanya, hanya salah satunya saja. Nah, kita lihat yang dilingkari itu 2 dan 5 ya. Nah, ada 2 dan 5. Berarti jadi EPB dari 20 dan 50 adalah 2 dikali 5 ya, yang dilingkari ini. 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, ini 10, ini 10 ya. Nah, kita lihat tadi yang pohon dengan cara faktor bilangan hasilnya 10, dengan pohon faktor hasilnya 10, dan dengan teknik sengkedan juga 10. Nah, kalian sebenarnya bisa memilih salah satu yang paling mudah saja ya. Untuk menyelesaikan soal dari EPB bisa menggunakan faktor bilangan, bisa menggunakan pohon faktor, atau bisa juga menggunakan teknik sengkedan ya. Gunakan yang kalian pahami. Yang pahami ya, yang paling kalian pahami dan kalian bisa ya. Oke. Nah, pertemuan kali ini tentang membahas materi EPB, faktor persekutuan terbesar itu sudah selesai. Jika masih ada kesulitan bisa bertanya ke Paryo ya, bisa lewat WA pribadi juga ya, atau bisa telepon. Tapi sebelum telepon atau video call bisa chat terlebih dahulu ya, apakah Paryonya sedang ada kerjaan atau tidak ya. Insya Allah Paryo akan selalu menerima masukan-masukan dan pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya, untuk lebih memudahkan kalian di matematika kelas 4 ini ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Paryo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran matematika di kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya terkecil ya. Nah, langkah-langkah menentukan KPK. Nah, ini maaf ya, ini salah, harusnya KPK. Nah, langkah-langkah menentukan KPK dari dua bilangan. Yang pertama, tentukan kelipatan dari kedua bilangan tersebut. Nah, contohnya ada 6. Nah, berarti kelipatan 6, 12, 18, 24 dan seterusnya ya. Ini adalah kelipatan. Tentukan kelipatan persekutuan dari kedua bilangan. Nah, contohnya kan ini 6 sama 9, 9, 18, terus 27, 36 dan seterusnya. Nah, yang samanya mana? Nah, berarti yang samanya itu adalah 18 ya. Kemungkinan samanya kesananya juga akan ada kemungkinan yang sama. Nah, yang samanya itu dibulati semuanya ya. Nah, ini adalah tentukan kelipatan persekutuan dari kedua bilangan yang samanya dari kedua bilangan yang dicari KPK-nya ya, yang cari kelipatannya. Nah, yang terakhir, KPK dari dua bilangan merupakan kelipatan persekutuan dari kedua bilangan tersebut yang nilainya terkecil. Nah, yang nilainya terkecil itu adalah yang paling kiri, yang paling pertama sama. Nah, itu adalah kelipatan persekutuan yang terkecilnya ya. Nah, berarti KPK dari 6 dan 9 itu adalah 18 ya. Oke. Nah, sekarang langsung saja kita ke contoh ya. Nah, tentukan KPK 12 dan 16. Nah, kita tentukan KPK 12 dan 16. Ada 3 cara yang akan Paryo sampaikan. Yang pertama menggunakan kelipatan bilangan, yang kedua pohon faktor, yang ketiga sengkedan ya, teknik sengkedan. Nah, sekarang kita ke cara yang pertama dulu. Nah, dengan kelipatan bilangan yang ditentukannya adalah
kelipatan 12 dan 16. Nah, kita cari dulu kelipatan 12. Ada 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 dan seterusnya ya. Tak terhingga ini ya. Tanda titik-titik ini adalah tak terhingga. Nah, bisa selanjutnya terus. Terus kita cari juga kelipatan 16. Ada 16, 32, 48, 64, 80, 96 dan seterusnya. Ya, berarti kita bisa tentukan kelipatan persekutuannya antara 12 dan 16 ya. Nah, ada 48 dan 96. Nah, berarti kita tuliskan kelipatan persekutuan dari 12 dan 16 adalah 48 dan 96 ya. Ini kalau dilanjutkan akan ketemu lagi kelipatan persekutuan yang lainnya. Nah, jadi kelipatan persekutuan dari 12 dan 16 yang terkecil adalah 48 atau KPK dari 12 dan 16 adalah 48 karena ini adalah kelipatan persekutuan yang pertama ditemukan atau yang pertama sama dari 12 dan 16. Oke ya. Sampai sini sudah paham? Nah, ya. Mudah-mudahan bisa paham ya. Nah, di LKPD yang Paryo bagikan, Paryo sedikit ada kesalahan ya dalam kelipatan bilangan ya. Yang LKPD yang Paryo bagikan itu adalah faktor bilangan ya. Ada kesalahan di cara yang pertama. Nah, nanti untuk penggantinya ada di video yang Paryo akan bagikan ini ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke cara kedua. Nah, cara kedua ini pohon faktor ya. Cara pohon faktor dan teknik sengkedan ini tidak jauh beda dengan pembelajaran sebelumnya ya dalam materi EPB ya. Nah, sekarang kita tentukan saja. Nah, pohon faktor ada dua cara ya. Yang pertama, tentukan faktorisasi prima dari dua bilangan tersebut menggunakan pohon faktor. Yang kedua, KPK dari dua bilangan tersebut diperoleh dari perkalian semua faktor prima kedua bilangan tersebut. Jika ada faktor prima yang sama, pilihlah faktor prima dengan pangkat terbesar ya. Nah, kita langsung saja ke contoh. Nah, ini ya ada 20. Nah, 20 itu kita ingat ya, kalau pohon faktor itu dibagi dengan angka 2 terlebih dahulu ya. 20 dibagi 2 itu 10. 10 dibagi 2 masih bisa ya, hasilnya 5. 5 ini bisa dibagi 2, nah, tidak bisa ya. Dibagi 3 juga nggak bisa, dibagi 4 juga nggak bisa. Berarti kita langsung saja dibagi 5. 5 dibagi 5 itu adalah 1. Nah, ini habis ya. Nah, berarti dari 20 ini kita temukan 2 pangkat 2 kali 5. Nah, kenapa pangkat 2? Karena 2-nya ada 2. Oke, kita langsung ke yang 50. Nah, dimulai dari angka 2 bisa ya. 50 dibagi 2 itu 25. 25 dibagi 2, nah, tidak bisa ya, hasilnya itu adalah desimal. Berarti dibagi 3 juga nggak bisa, dibagi 4 juga nggak bisa, dibagi 5. Nah, dibagi 5 itu adalah 5. Nah, sekarang dibagi 5 lagi ya, karena ingat kalau pohon faktor itu tidak bisa kembali ke angka yang kecil. Nah, kalau udah 5 berarti kalau tidak 5 naik 6, 7, 8 ya, tidak bisa turun kembali. Berarti yang didapatkan adalah 2 kali 5 pangkat 2. Ingat tadi ya, langkah yang kedua itu KPK dari dua bilangan tersebut diperoleh dari perkalian semua faktor prima ya. Nah, ini faktor prima sudah kita ketemu. Nah, kedua bilangan tersebut jika ada faktor prima yang sama, nah ini kan 2 pangkat 2 dan 2, 5 dan 5 pangkat 2 itu kan sama ya. Pilihlah faktor prima dengan pangkat terbesar. Berarti 2 pangkat 2 dan 2 ini yang paling besar adalah 2 pangkat 2 ya. Terus dikali 5 ini sama 5 pangkat 2, berarti yang paling besar adalah 5 pangkat 2. Nah, berarti 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4 dikali 5 pangkat 2 adalah 25. Jadi hasilnya adalah 100 ya. Nah, ini sama ya, hasilnya juga 100. Nah, berarti betul ya. Nah, kita lanjut saja ya ke teknik sengkedan. Nah, jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung
hubungi Pak Rio ya. Kalau ada yang kurang mengerti atau perlu bantuan Pak Rio ya. Oke, kita langsung saja ke teknik sengkedan. Nah, teknik sengkedan ini tidak jauh beda juga dengan teknik sengkedan yang kemarin digunakan pada EPB ya. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, buatlah tabel yang terdiri dari 3 kolom seperti kolom yang ini ya, seperti kolom ini. Terus bagilah 20 dan 50 dengan bilangan prima yang sama. Mulailah dari bilangan prima terkecil. Jika kedua bilangan habis dibagi, beri lingkaran pada bilangan prima yang menjadi pembagi tersebut. Jika salah satu bilangan telah dibagi, tulislah hasilnya di bawah bilangan tersebut. Untuk bilangan yang dapat dibagi, tulis hasil baginya. Untuk bilangan yang tidak dapat dibagi, tulis kembali bilangan tersebut atau bilangan yang tetap ya, karena tidak bisa dibagi dengan angka pembaginya. Yang kelima, lakukan pembagian tersebut sampai hasil bagi kedua bilangannya adalah 1. Nah, jika kita sudah ketemu 1, berarti itu adalah berhenti ya, tidak bisa dibagi lagi. Terus yang keenam, KPK dari kedua bilangan tersebut adalah hasil kali semua faktor prima yang terdapat pada kolom paling kiri. Nah, kita lanjut langsung saja ya. Nah, Pak Rio akan jelaskan kembali. Nah, 20 dan 50 ya. Oke. Oke, maaf. Nah, kita bikin tabelnya dulu ya. Tutup dulu. Nah, kalian bisa menggunakan penggaris ya agar rapih hasilnya. Tidak seperti Pak Rio ya, tapi anggap saja ini adalah rapih ya. Oke. 20 kita dari bilangan prima terkecil ya, 2. 20 dibagi 2 10, 50 dibagi 2 25. Berarti ini bisa membagi dua-duanya ya. 2 ini berarti kita lingkari. Sekarang 10 bisa dibagi 2 ya. 10 bagi 2 adalah 5. Nah, 25 bisa dibagi 2? Tidak ya, bisa, tapi akan hasilnya adalah bilangan desimal. Berarti kita sekarang langsung saja ke 25 ya. Karena 25 dibagi 2 itu tidak bisa, berarti kita langsung ke 5. 5 dibagi 5 adalah 1. 25 dibagi 5, 5 ya. Nah, ini 1 ya, berarti sudah habis, tidak bisa dibagi lagi. Berarti kalau yang 5 ini masih bisa ya. Ada 5. 5 dibagi 5 adalah 1. Oke. Teknik sengkedan di KPK sedikit berbeda dari teknik sengkedan yang di EPB. Kalau di EPB itu hanya bilangan yang dibagi dengan hasil yang bisa membagi dua-duanya, tapi kalau di teknik sengkedan EPB adalah dikalikan semuanya ya, antara 2 dikali 2 dikali 5 dan kali 5 ya. Nah, ini kita lingkari saja ya. Nah, ini juga harusnya dilingkari semua. Nah, berarti kita langsung kalikan saja. 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5. Oke ya. Karena ini perkalian semua, berarti kita mulai dari kiri ya, secara berurutan. 2 kali 2 itu 4. 4 kali 5 20. 20 kali 5 adalah 100. Berarti hasilnya 100. Oke, sama ya. Ini juga 100. Nah, untuk mengeceknya kan tadi sama ya. Dengan menggunakan paham faktor hasilnya juga 100. Dengan teknik sengkedan juga hasilnya 100 ya. Nah, tadi di LKPD yang Pak Rio bagikan sebelumnya ada sedikit kesalahan ya. Yang pertama tadi ada di kelipatan bilangan ya. Kalau di sana faktor bilangan seharusnya kelipat bilangan ya. Nah, kalian bisa lihat saja di video ini ya. Nah, ini ya yang tadi dengan kelipatan bilangan ya. Terus nah, harusnya di teknik sengkedan itu dibulati semua angka hasil faktornya ya, atau hasil pembagiannya itu dikalikan semua dan ditandai dengan lingkaran semuanya ya. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa mengerjakan LKPD ya dengan kegiatan 4 KPK 2 bilangan. Di bagian pertama itu harusnya bukan faktor bilangan ya, tetapi kelipatan bilangan ya. Ada sedikit kesalahan ketika pembuatan LKPD. Terima kasih.
pertemuan hari ini Pak Rio tutup. Pak Rio pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.